Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Meliandini dengan NIM 40122111083. Saya merupakan mahasiswa FH UBB di mata kuliah Metode Penelitian Hukum 6E. Di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama, yaitu tipe penelitian hukum. Penelitian hukum memiliki 3 tipe utama, yaitu penelitian hukum eksploratori, penelitian hukum deskriptif, dan penelitian hukum eksplanatori. Masing-masing tipe memiliki karakteristik yang unik dalam tujuan, metode, dan hasil yang ingin dicapai. Adapun yang pertama yaitu penelitian hukum eksploratori, yaitu penelitian hukum eksploratori dilakukan dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan awal atau pemahaman tentang fenomena hukum yang belum dipahami secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada pencarian konsep-konsep baru yang belum pernah dibahas atau dikenal dalam ranah hukum. Sifatnya cenderung menjajaki isu-isu dalam masyarakat yang kemudian diterapkan dalam kajian hukum. Tujuannya adalah penelitian eksploratori bertujuan untuk yang pertama mendapatkan pemahaman dasar tentang masalah atau fenomena hukum yang masih samar atau belum jelas. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu baru dalam dunia hukum yang belum banyak diteliti atau dibahas. Yang ketiga, menyusun landasan teori awal yang nantinya bisa digunakan untuk penelitian lanjutan. Yang keempat, menentukan arah penelitian lebih mendalam untuk mengembangkan hipotesis atau membangun teori baru yang relevan dalam konteks hukum. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian eksploratori itu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan sifat masalah yang ingin dieksplorasi. Beberapa metode yang sering digunakan, yang pertama ada penelitian kualitatif. Peneliti biasanya melakukan wawancara mendalam dengan narasumber atau ahli hukum, serta observasi langsung terhadap fenomena hukum yang sedang dieksplori. Yang kedua, peneliti kepustakaan atau library research. Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum seperti jurnal hukum, buku, undang-undang, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Yang ketiga, studi pendahuluan. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data awal yang nantinya digunakan untuk memformulasikan masalah penelitian lebih lanjut. Yang keempat, metode induktif. Peneliti menggunakan data-data faktual yang dikumpulkan dari kasus-kasus hukum, kemudian diolah menjadi pemahaman teoritis. Contoh penelitian eksploratori, misalnya penelitian mengenai pengaruh teknologi blockchain dalam kontrak cerdas. Topik ini masih tergolong baru dalam dunia hukum, dan penelitian eksploratori dapat membantu memahami bagaimana kontrak cerdas bekerja dalam ranah hukum, serta bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri terhadap fenomena ini. Lalu yang kedua ada penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan sistematis tentang fenomena hukum tertentu yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan fakta dan deskripsi rinci mengenai aturan hukum, praktik hukum, dan penerapannya dalam berbagai konteks. Adapun tujuan penelitian hukum deskriptif ini, yang pertama menggambarkan fenomena hukum yang sudah ada di masyarakat secara rinci dan faktual. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan hubungan antara aturan hukum serta bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan laporan lengkap mengenai kondisi atau situasi hukum tertentu tanpa menganalisis hubungan sebab akibat atau menjelaskan mekanisme di balik fenomena tersebut. Yang keempat, menggambarkan implementasi hukum, misalnya penerapan undang-undang, pelaksanaan putusan pengadilan, atau penggunaan doktrin hukum dalam penyelesaian kasus. Selanjutnya, metode penelitian hukum deskriptif biasanya melibatkan yang pertama pengumpulan data sekunder. Peneliti mengumpulkan dan menelaah data dari sumber hukum yang sudah ada seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan serta literatur hukum lainnya. Yang kedua ada studi kasus. Peneliti menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus spesifik sehingga dapat menggambarkan praktik hukum yang ada. Yang ketiga, pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu aturan hukum atau doktrin hukum berkembang dari waktu ke waktu. Yang keempat, metode observasi. Peneliti juga dapat mengamati langsung penerapan hukum di lapangan, misalnya dengan mengamati proses peradilan, proses pembuatan kebijakan hukum, atau pengambilan keputusan hukum di tingkat lembaga.
Contoh penelitian deskriptif misalnya penelitian tentang implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang menggambarkan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam berbagai sektor mulai dari industri perbankan hingga e-commerce. Peneliti dapat menyajikan deskripsi lengkap tentang kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Selanjutnya, penelitian hukum eksplanatori. Penelitian hukum eksplanatori berfokus pada penjelasan mendalam tentang hubungan sebab akibat dalam fenomena hukum tertentu. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena hukum, tetapi juga menjelaskan mengapa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut. Tujuan dari penelitian eksplanatori bertujuan untuk yang pertama menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Yang kedua, mengubah hipotesis tentang mekanisme hukum dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang interaksi antara aturan hukum dan penerapannya. Lalu yang ketiga, menganalisis dampak hukum dari suatu kebijakan atau aturan hukum tertentu. Lalu yang keempat, memberikan solusi dan rekomendasi yang lebih tepat berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara berbagai faktor hukum. Lalu, adapun metode yang digunakan dalam penelitian hukum eksplanatori, yang pertama, penelitian kuantitatif, menggunakan data numerik atau mengukur hubungan antara variabel-variabel hukum. Metode statistik digunakan untuk menganalisis data dan menemukan pola hubungan sebab akibat. Yang kedua, metode kualitatif. Untuk menjelaskan hubungan sebab akibat secara lebih mendalam, peneliti menggunakan wawancara, studi kasus, dan analisis literatur yang lebih komprehensif. Yang ketiga, penelitian empiris. Data empiris dari masyarakat, institusi hukum, dan sistem peradilan digunakan untuk memahami dampak hukum atau menguji hipotesis tertentu. Yang keempat, analisis perbandingan. Peneliti dapat melakukan perbandingan antara sistem hukum yang berbeda untuk menjelaskan bagaimana fenomena hukum bekerja dalam berbagai konteks. Contoh penelitian eksplanatori misalnya penelitian yang menganalisis hubungan antara pelaksanaan hukuman mati dan penurunan angka kejahatan berat di suatu negara. Peneliti akan menjelaskan mekanisme sebab akibat, misalnya bagaimana ancaman hukuman mati mempengaruhi perilaku calon pelaku kejahatan. Lalu yang kedua, ada perbedaan penelitian hukum pada jenjang sarjana, magister, dan doktor. Yang pertama, penelitian hukum pada jenjang sarjana, yaitu skripsi. Skripsi adalah bentuk karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan program strata 1 atau S1. Skripsi biasanya merupakan penelitian hukum dasar yang bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan penelitian ilmiah secara sistematis dengan topik yang relatif sempit. Tujuan dari skripsi adalah untuk yang pertama, melatih mahasiswa dalam memahami dan menerapkan metode penelitian hukum secara mendasar. Yang kedua, memberikan pemahaman konseptual terhadap masalah hukum tertentu namun masih dalam ruang lingkup yang terbatas. Yang ketiga, menerapkan teori hukum yang sudah ada dalam analisis terhadap kasus atau masalah hukum yang dibahas. Yang keempat, melatih kemampuan mahasiswa dalam menulis dan menyusun karya ilmiah dengan baik dan sesuai dengan standar akademik. Skripsi umumnya tidak terlalu mendalam dalam hal analisis. Mahasiswa diminta untuk fokus pada satu masalah spesifik dengan ruang lingkup yang terbatas dan menghasilkan kesimpulan yang sederhana tanpa harus memberikan solusi yang inovatif atau mendalam. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi umumnya menggunakan penelitian kepustakaan atau analisis normatif, di mana mahasiswa mengumpulkan data dari sumber-sumber hukum seperti undang-undang, doktrin, dan keputusan pengadilan, kemudian mengkaitkan teori-teori hukum dengan masalah yang dibahas.
Kontribusi skripsi terhadap ilmu hukum cenderung terbatas. Skripsi lebih menitik beratkan pada penerapan teori yang sudah ada dalam konteks masalah hukum tertentu, tanpa harus memberikan penemuan baru yang signifikan. Contohnya skripsi tentang analisis yuridis terhadap penerapan hukum dalam kasus pidana pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian ini mungkin hanya membahas penerapan hukum positif yang ada tanpa harus menganalisis perubahan kebijakan atau teori yang baru. Selanjutnya, penelitian hukum pada jenjang magister tesis atau tesis. Tesis pada jenjang magister memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan skripsi. Penelitian ini dituntut untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dan kritis, serta memiliki kontribusi yang lebih besar dalam pemahaman teori hukum atau praktik hukum. Adapun tujuan dari tesis adalah untuk yang pertama, mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa terhadap masalah hukum secara lebih kritis dan mendalam. Yang kedua, mengkaji teori-teori hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas, serta memberikan evaluasi kritis terhadap teori-teori tersebut. Yang ketiga, memberikan kontribusi teoritis atau praktis yang signifikan terhadap ilmu hukum, baik dalam bentuk pengembangan teori maupun evaluasi kebijakan hukum. Yang keempat, menghasilkan penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar bagi perubahan atau perbaikan dalam kebijakan hukum atau penerapan hukum. Tesis memiliki kedalaman analisis yang lebih tinggi dibandingkan skripsi. Mahasiswa dituntut untuk membahas masalah hukum dari berbagai sudut pandang serta mempertimbangkan aspek teoritis dan praktis dari masalah yang diangkat. Adapun metode yang digunakan dalam tesis seringkali lebih kompleks dan bisa mencakup penelitian empiris. Mahasiswa dapat menggunakan mixed method, yaitu kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Tesis diharapkan memberikan kontribusi yang lebih luas dibandingkan skripsi. Hasil penelitian tesis bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan teori atau perbaikan kebijakan hukum yang ada. Mahasiswa juga diharapkan memberikan solusi yang lebih inovatif terhadap masalah yang diteliti. Contoh tesis, misalnya tesis yang membahas perbandingan hukum keluarga antara Indonesia dan Malaysia, di mana mahasiswa melakukan analisis perbandingan mendalam terhadap perbedaan penerapan hukum keluarga dalam kedua negara, serta memberikan rekomendasi tentang model hukum yang lebih efektif. Yang terakhir ada penelitian hukum pada jenjang doktor atau disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi dan ditujukan untuk mahasiswa jenjang doktor. Disertasi bertujuan untuk memberikan kontribusi orisinal dan signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dengan mengembangkan teori baru atau memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan hukum yang kompleks. Adapun tujuan disertasi yang pertama yaitu mengembangkan teori hukum baru yang relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat atau memberikan interpretasi baru terhadap teori yang sudah ada. Yang kedua, memberikan analisis yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang sangat kompleks dengan mempertimbangkan berbagai aspek teoritis dan praktis. Yang ketiga, menguji hipotesis melalui penelitian empiris atau normatif yang sangat mendalam serta memberikan penjelasan yang komprehensif tentang hubungan antara variabel hukum. Yang keempat, memberikan kontribusi substansial terhadap pengembangan ilmu hukum baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Disertasi memiliki kedalaman dan keluasan analisis yang jauh lebih tinggi dibandingkan skripsi atau tesis. Mahasiswa doktor harus mampu membahas masalah hukum dari berbagai sudut pandang dan memberikan pemahaman yang sangat mendalam terhadap teori hukum serta penerapannya dalam konteks praktis. Penelitian disertasi seringkali menggunakan penelitian empiris yang sangat mendalam dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang kompleks.
Penelitian juga dapat melibatkan pengujian hipotesis melalui metode statistik yang lebih canggih, serta penggunaan teori multidisiplin untuk menjelaskan fenomena hukum. Disertasi diharapkan memberikan kontribusi yang orisinal dan inovatif terhadap pengembangan ilmu hukum. Mahasiswa doktor harus mampu menemukan atau mengembangkan teori hukum baru atau memberikan solusi yang dapat diaplikasikan secara langsung untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada. Contoh disertasi yaitu disertasi yang mengembangkan teori baru tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber di tingkat internasional dengan melakukan penelitian empiris di beberapa negara serta memberikan solusi dan model hukum baru untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan tersebut. Adapun kesimpulan dari penjelasan tadi ada perbedaan penelitian hukum pada jenjang sarjana, magister, dan doktor terletak pada tujuan, kedalaman analisis, metode penelitian, dan kontribusi ilmiah yang dihasilkan. Skripsi lebih bersifat deskriptif dengan tujuan latihan akademik, tesis lebih mengedepankan analitis dan kritis dengan kontribusi yang lebih signifikan, sedangkan disertasi bertujuan untuk memberikan kontribusi orisinal yang inovatif terhadap pengembangan ilmu hukum. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.